Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita masuki persekutuan doa hari yang kelima GKJ Welar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghayati sengsara Tuhan Yesus dan akan mendengarkan firman-Nya. Marilah kita masuki saat teduh. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita buka dengan nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 183, kita pujikan bait 1 dan 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Kala terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan siang dan restu. Yang mesra banyak belang yang baru merindukan diikuti berbagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasih, mengangkat hati yang rendah, membuka dosa yang takkan berikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Tuhan kami berilahi, insan bernang daging berseri, menguras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kala. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali persekutuan doa hari yang kelima ini dengan berdoa. Berdoa kami hantarkan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat dan karunia yang Tuhan berikan pada saat ini. Berkat kesehatan, keselamatan, dan umur panjang, sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti persekutuan doa hari yang kelima ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat meresapi firman itu di dalam kehidupan kami, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa untuk Bapak Wahyu Termawan yang akan menyampaikan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dan berkati, biarlah apa yang disampaikan
hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dalam persekutuan doa pada saat ini. Biarlah persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan dengan lancar. Banyak sekali dosa yang terselip di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dan renungan akan disampaikan oleh beliau Bapak Wahyu Darmawan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya ya, semua dalam kondisi sehat. Meskipun wabah boleh melanda, tetapi kita yakin dan percaya itu tidak akan terjadi pada diri kita karena Tuhan menolong kita. Persekutuan doa di hari yang kelima ini, dalam rangka menghayati sengsara Tuhan Yesus, mengambil judul Sudah Selesai, Berjuang Sampai Finish, di mana bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Akan saya bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nawannya. Demikian pembacaan Alkitab, atau demikian firman Tuhan. Yang percaya adalah orang-orang yang selalu belajar menjalankan firman Tuhan dan menghayatinya dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan, kalau diibaratkan itu seperti perlombaan balap. Dalam hal ini bisa balap mobil ataupun balap motor. Ketika kita mengikuti balapan itu ya, kalau kita lihat di televisi ataupun di media sosial itu dimulai dari bagaimana kendaraan yang akan digunakan untuk balapan itu disiapkan. Kemudian dipanasi dulu. Kemudian setelah siap, start, jalan, melewati setiap putaran satu persatu, bergantian ataupun bersamaan, saling mengambil posisi sampai akhirnya mencapai garis finish. Dan ketika masuk garis finish itu harus melalui lap atau putaran yang sudah ditentukan. Dan di situ ada banyak hal yang harus dilalui. Ada belok kiri, belok kanan, agak naik sedikit, turun sedikit, dan itu terus terjadi sampai mencapai garis finish. Artinya ada banyak hal yang harus dilalui dan ditempuh dan harus sampai ke garis finish untuk dinyatakan sebagai pemenang, baik itu nomor 1 sampai dengan nomor yang terakhir. Sama halnya dengan bacaan kita yang menggambarkan bagaimana detik-detik perjuangan Tuhan Yesus sebelum mati dan mencapai tujuan akhir hidupnya di dunia. Dalam bacaan Injil Yohanes 19 ayat 30, di situ digambarkan rangkaian peristiwa dari pengorbanan dan sengsara Tuhan Yesus di kayu salib sampai pada kematian Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 19 ayat yang ke-30 tadi, sudah selesai, termasuk dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Dan ucapan sudah selesai ini diungkapkan karena Tuhan Yesus tahu bahwa tugasnya di dunia sudah selesai atau telah usai.
Dan waktunya untuk kembali kepada Bapa di surga yang telah dinantikan atau telah disampaikan sebelumnya. Memang kalau kita cermati atau kita rasa-rasakan, kelihatannya ungkapan Tuhan Yesus sudah selesai ini seakan-akan sebagai tanda kekalahan. Karena Yesus telah menyerah terhadap kesakitan dan penderitaan yang dialaminya di kayu salib. Namun, kalau kita boleh merenungkan kembali dan memaknainya itu dengan sepenuh hati kita, sebenarnya ungkapan Tuhan Yesus sudah selesai itu adalah ungkapan kemenangan, Bapak Ibu. Ketaatannya kepada kehendak Bapa hingga akhir hidupnya menandakan kasih yang begitu besar bagi umat manusia. Dan inilah kasih yang taat sampai mati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dari kelahirannya di dunia hingga tumbuh dewasa, ada banyak karya Tuhan Yesus di dunia. Melalui mujizat, melalui kebaikan, keadilan, dan rangkulannya kepada semua orang yang membutuhkan pengajarannya. Dari lahir sampai kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Itu semua, Bapak Ibu, merupakan perjuangan Yesus demi mewujudkan tujuan Bapa di surga, menghadirkan kerajaan Allah dunia dan menghadirkan keselamatan bagi kita manusia. Kata sudah selesai diucapkan Yesus sebagai tanda bahwa perjuangannya telah mencapai garis finish. Karena setelah mengatakan itu, Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berita ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah kehidupan dan anugerah keselamatan manusia dari dosa maupun maut. Dan itulah puncak karya Tuhan Yesus bagi manusia. Seperti halnya sebuah perlombaan balap, Tuhan Yesus telah berhasil melewati tikungan-tikungan tajam penuh hambatan, putaran-putaran yang sulit dalam balapan hingga mencapai finish. Yesus berhasil melewati penolakan dalam pengajarannya, melewati dihujat dan dihina orang, melewati pengkhianatan, melewati penganiayaan dan penderitaan di kayu salib. Yesus berhasil berjuang untuk mengenapi tujuan hidupnya sehingga mencapai garis finish. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentunya ini menjadi cermin bagi kehidupan kita, menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, menjadi gambaran juga bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan kita pasti ada banyak persoalan, pergumulan, baik itu masalah keluarga, relasi dengan sesama, yang masih sekolah pergumulan tentang studi, pergumulan-pergumulan pekerjaan bagi yang sudah bekerja, atau yang berwira swasta berusaha, ada masalah ketika bercocok tanam sebagai petani, ada masalah dalam pertaniannya, ketika ada yang berdagang masalah dengan perdagangannya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita harus menyikapi hal itu? Jawabannya adalah, sebagai pengikut Kristus, jangan menyerah akan rintangan dan masalah dalam hidup. Tetapi kita bersama-sama belajar dari teladan Yesus tentang pantang menyerah dan berjuang mencapai tujuan hingga sampai garis finish. Kiranya apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan ini boleh kita
dengarkan, boleh kita renungkan, kemudian kita cerna dan kita kerjakan supaya kita menjadi pemenang sampai garis finish karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah kita perdengarkan. Marilah kita tanggapi firman Tuhan itu dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369A. Kita pujikan bait 1 dan 2. Ya Yesusku berjanji, dengan memberikan persembahan. Yesusku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau lemahku, pemimpin terdekat. Tegaplah aku Tuhan di dunia, penuhi lawan lambang dan segala godanya, di dalam dan di luar, jangan dasar beri selawan dosa, ya Tuhan kau dekat. Kita akhiri persekutuan doa pada saat ini dengan doa syafaat dan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kehadirat Tuhan melalui doa syafaat dan kita akan menaikkan juga doa ucapan syukur dan penutup untuk kegiatan pada malam hari ini. Mari saya hantarkan. Mengucap syukur ya Tuhan, jikalau malam ini Kau masih ingatkan kami, Kau menolong kami, mengajarkan kami untuk kami boleh selalu tekun, untuk kami selalu yakin ketika kami berjuang menghadapi kehidupan kami, ketika kami berjuang menghadapi pergumulan kami, ketika kami harus melewati banyak tantangan, rintangan, tikungan, putaran, ataupun kendala-kendala dalam kehidupan kami. Seperti yang Kau ajarkan, kalau kami boleh bertekun, Engkau akan memampukan kami dalam setiap proses hidup yang boleh kami jalani. Kami yakin dan percaya kehidupan kami, apa yang Kau berikan pada kami itu bukan sebuah pencobaan yang tidak bisa kami selesaikan. Tapi kami yakin dan percaya pencobaan yang boleh kami terima daripadamu itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang Engkau sendiri yang akan menolong kami, memampukan itu karena itu tidak melebihi kekuatan kami. Makasih Tuhan, lihat hamba-hambamu, jemaat GKJ Welar satu persatu dengan pergumulan hidupnya, baik pergumulan dalam keluarganya, dalam studi anak-anak kami, dalam ekonomi,
dalam kesehatan, ataupun dalam pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya penyertaan dan pertolongan-Mu ketika kami mengangkat tangan meminta pertolongan daripadamu, Kau akan datang tepat waktunya, menolong kami, menyelesaikan persoalan hidup kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk gereja, di mana kami bersekutu selama ini, menjadi komunitas yang mampu meneguhkan setiap anggotanya untuk dapat setia mengikut Tuhan Yesus hingga akhirnya. Melalui persekutuan doa, melalui pemahaman Alkitab, melalui kegiatan-kegiatan kami yang mungkin saat ini belum bisa kami wujudkan 100% karena adanya pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kami boleh bersinergi, kami boleh bersekutu, kami boleh tolong menolong, kami boleh saling memperhatikan melalui media yang ada. Termasuk juga kegiatan malam hari ini melalui persekutuan doa secara online Bapak. Kiranya di masing-masing komisi, di masing-masing pengurus maupun hamba-hamba-Mu yang dipercayakan sebagai majelis dan juga pendeta kami Bapak Agia Sesa Kalumbara mampu membangun sinergi, komunikasi antar pengurus, majelis, gembala maupun jemaat. Sempurnakan kami ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi anak-anak-Mu yang kuat, karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Jikalau dalam kegiatan malam ini ada dosa yang terselip dari perkataan, sikap, dan perbuatan kami, ampuni Yesus. Ampuni kami, untuk kami dan layakkan apa yang telah kami lakukan. Engkau sendiri akan sempurnakan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan telah selesai kita perdengarkan. Biarlah firman Tuhan itu dapat kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati.